saya mengharapkan ada apa yang sudah disiapkan dan dibicarakan oleh pemerintah itu penanganan COVID yang betul-betul ke lapangan, jangan. Dan mengenai itu anggarannya itu harus tepat. Saya mohon minta ketepatannya itu aja. Ada PLT dari kecamatan yang lebih kompetitif untuk memimpin sementara Desa Cilenuk sambil nanti memikirkan para BPD dan juga lembaga terkait untuk mencarikan pemimpin yang pengganti daripada almarhum Bapak Cecep Ruhyat yang lebih kualifikasi. Berharap ke depan itu generasi muda akan memimpin Desa Cilenuk.
Pak, harapan bukan harapan terkait kekosongan sementara pemimpin Desa Cilunuk seperti apa Pak? Harapan Bapak dari Ketua RW? PPKM ini bukan apa Pak? Kosongan. Oh, kalau pendapat PRW 13 maka kosongan dengan misalnya ini kan Pak RW 13 itu pendapat begini, pendapat pribadi saya ya. Ini kan kosongan pejabat kepala desa. Nanti kan nanti ada ditunjuk dari pemerintahan bagaimana mekanismenya sebagai kalau misalnya nanti dari perangkat desa yang ada ya yang baik aja yang mana saya mah yang sudah ada di sini aja kita cari yang terbaik. Mekanisme pemerintahan sudah berjalan dengan baik, dengan masyarakat sudah baik. Tinggal nanti mekanisme dengan aturan. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Babin Kamtibmas tugasnya di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, menentang keras narkoba, hoak, ceng sara, ngajaga lembur premanisme, mual ayah, keamanan jeung ketertiban di masyarakat diutamakan, terus dijaga, terus diriksa, ngabina warga, tanggung jawab nak di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Babin Kamtibmas Bapak Heri Maryadi, Babin Kamtibmas nu taat agamana, Babin Kamtibmas nu ngajaga persatuan, Babin Kamtibmas NKRI harga mati, Babin Kamtibmas Binmas 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 Binmas. Alhamdulillah. Babin Kamtibmas tugasnya di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, menentang Terkait kekosongan kan di Desa Cilunuk, seperti apa tuh harapannya terkait kekosongan pemimpin sementara Desa Cilunuk? Oh, kalau masalah kekosongan kita hari ini
masih menunggu keputusan dari pihak Pemda, karena sesuai aturan yang berlaku bahwa untuk mengisi kekosongan itu pihak Pemda atau kecamatan akan mengutus pejabat sementara itu dari ASN biasanya yang ditugaskan atau ditunjuk oleh bupati. Satu, biasanya kalau undang-undang dan peraturan yang berlaku itu bisa maksimal 8 atau 6 bulan PJ itu bisa berkiprah atau menggantikan kekosongan tersebut. Baru di berikutnya kembali kalau menurut aturan ke lembaga desa yang ada berembuk dan musyawarah mau dibawa kemana, mau seperti apa nantinya. Kita mengacu kepada aturan aja. Cuma karena kekosongan ini sampai dalam 9 hari ya, bilang 9 hari pada meninggalkan kita 14 hari jam kerja sama WFH di Pemdes Cilunuk itu diberlakukan sesuai dengan anjuran pemerintah kecamatan. Jadi kita punya perangkat 14, paling sehari kita 6 atau 8 orang aja yang kerja sampai kedua. Jadi kita mengurangi sambil prokes juga dilaksanakan melalui gugus tugas yang ada di desa. Tetap edukasi dan sosialisasi di wilayah sesuai dengan arahan dari gugus tugas atau satgas sebelumnya di setiap wilayah. Bangun. Babin Kamtibmas tugasnya di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, menentang keras narkoba, hoak, cengsara, ngajaga lembur premanisme, mual ayah, keamanan jeung ketertiban di masyarakat diutamakan, terus dijaga, terus diriksa, ngabina warga, tanggung jawab nak di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Babin Kamtibmas Bapak Heri Maryadi, Babin Kamtibmas nu taat agamana, Babin Kamtibmas nu ngajaga persatuan, Babin Kamtibmas NKRI harga mati, Babin Kamtibmas Binmas 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 Binmas. Babin Kamtibmas tugasnya di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani, menentang keras narkoba, hoak, cengsara, ngajaga lembur premanisme, mual ayah, keamanan jeung ketertiban di masyarakat diutamakan, terus dijaga, terus diriksa, ngabina warga, tanggung jawab nak di Desa Cinunuk. Akan beliau, semoga almarhumah diterima iman dan Islamnya, ditingkatkan untuk semulia-mulianya. Untuk itu, sebelum memulai acara kita ini, kami ingin dipimpin doa oleh Bapak Ketua MUI untuk menghadiahkan semoga almarhum pada yang terhormat
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى إخواننا الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين. Bersama ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين مشايخ الأرض والبلاد khusus ila al-malu Bapak Haji Sesek Durian Allahumma filahu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma filahu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma filahu warahmatullahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa mu'minina wa maulana Muhammadin wa sallim wa baraka wa ta'ala fi ashabi rasulillah ajma'in amin hamdan syami'in hamdan lillahi hamdan wa bihamdihi wa bihamdihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa qadiyal hajat ya waliyal hasanat wa ya waliyal hajat ya waliyal hasanat wa ya waliyal hajat. Allahumma tuhir qulubana wa qarrib imana wastur qawlatina ya Allah. Tutup aib-aib kami semua ya Allah. Tutup aib-aib pemimpin kami semua ya Allah. Tutup aib-aib aparatur pemerintahan desa Ciluh ya Rabbal Alamin. Wastur qawlatina wasfi mardana ya Rabbana ya Karim. Sembuhkan yang sedang sakit di antara kami semua ya Allah, terutama dengan pandemi Covid saat ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkan yang sakit keluarga Ciluh ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ya Wahab dan yang muslimah dan bangsa Indonesia ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Wahab warfa' darajatina ya Allah, tinggikan derajat kami semua, tinggikan derajat para pemimpin kami semua, tinggikan derajat kaum muslimin wal muslimat, dan tinggikan derajat dunia anak kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak dengan keikhlasan mengaturkan 7 panggilan anu almarhum Bapak Haji Sesek Durian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. 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 Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerja saya bagi Kadimas Pak Heri Mariani. Terima kasih Pak Pembawa acara atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini kita telah diundang oleh Pak Desa untuk melaksanakan rapat koordinasi pembentukan posko PPKM tingkat desa dan dilanjutkan dengan tingkat RW. Saya pada kesempatan ini sangat berharap banyak kepada para tokoh masyarakat yang ada di Desa Cinunuk, khususnya diwakili oleh Pak RW, untuk bekerja sama dengan Babinsa bersama Babinsa Timnas untuk menyukseskan program yang telah diberikan oleh pemerintah ini, khususnya PPKM skala mikro tingkat desa. Ada yang sudah dikerjakan oleh RW dan telah dilaporkan kepada saya. Sebenarnya bukan melaporkan, itu koordinasi saya. Di sini nanti saya akan menyinggung tentang apa yang telah dilakukan oleh RW 16, khususnya pengurus yang berada di RW 16, yaitu pengurus dari RT 1 sampai dengan RW 8. Apa yang kita rapatkan pada hari ini sebenarnya sudah dilakukan dan sudah ditanggapi sebelum PPKM ini dilaksanakan oleh pemerintah desa. Contoh di RW 16 di wilayah RT 1 sampai dengan RT 8, Pak Atun telah melaksanakan PPKM mikro ya Pak Atun. Jadi di sana di wilayah perumahan ada 5 keluarga, betul Pak Atun ya? Ada 5 keluarga yang terpapar COVID. Alhamdulillah Pak Atun bekerja sama dengan kita, langsung menginformasikan ke saya sebagai Babinsa dan langsung melakukan PPKM di tingkat RT maupun RW. Saya sangat berharap apa yang telah dilakukan Pak Atun ini menjadi contoh para RW-RW lainnya. Biar data yang ada di wilayah RW yang terpapar COVID bisa diketahui oleh Babinsa. Perlu Bapak Ibu ketahui, Babinsa meminta data ini bukan untuk kepentingan pribadi, Pak. Babinsa sangat berharap kerjasamanya dengan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Karena kalau tidak ada informasi dari Bapak Ibu terhadap Babinsa, saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Saya hanya seorang diri mengawasi 29 RW yang ada di Desa Cinunuk ini, kurang lebih warganya 52.000 sekian. Jadi bukan hal yang mudah buat saya untuk bekerja di sini, Pak. Tetapi hal itu bisa jadi mudah dikala ada kerjasama antara Babinsa beserta para tokoh masyarakat yang ada di Desa Cinunuk ini. Sekali lagi saya sangat berharap, Pak, tolong saya dihubungi, Pak, kalau ada di tiap-tiap RW yang terpapar COVID, karena data ini sangat penting buat saya untuk disampaikan ke pimpinan saya, dari pimpinan saya disampaikan lagi ke pemerintah pusat. Kalau ada warga baru yang terpapar atau yang diisolasi di rumah masing-masing, tolong Pak kabarnya. Insya Allah data yang Bapak berikan terhadap saya aman buat saya, Pak. Tidak akan saya publikasikan ke masyarakat yang lain. Semata-mata itu buat laporan saja terhadap pimpinan. Karena sekarang Babinsa beserta Babinkan Tikmas diwajibkan, bukan lagi mencari, Pak, diwajibkan untuk mendata warga yang terpapar COVID di desa binaannya masing-masing. Maka dari itu, saya sebagai Babinsa yang melaksanakan tugas di Desa Cinunuk ini sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan informasi sevalid-validnya terhadap saya. Masalah PPKM mikro tingkat desa ini nanti kita bahas. Mungkin saya akan silaturahmi ke para tokoh masyarakat, kepada para RW masing-masing untuk membahas ke depannya seperti apa, Pak. Karena masih ada beberapa orang yang perlu menyampaikan pesan di hari ini. Mungkin itu aja, Pak, yang perlu saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua BPD yang saya hormati, Bapak Sekdes serta jajarannya yang saya hormati, Bu Kepala Puskesmas Cinunuk yang saya hormati, Bapak Babinsa saya hormati, Bapak Ketua MUI yang alhamdulillah bisa menyempatkan pada hari ini hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati. Lupa pula Bapak Ibu para Ketua RW, masyarakat, lembaga yang hadir pada saat ini yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpah ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, baik kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin ini sekilas saja kita membahas tentang apa itu mungkin PPKM, Pak. Mungkin barang apa itu PPKM itu? Mungkin ada yang belum paham di antara kita. Ini sebetulnya PPKM ini seharusnya sudah berjalan. Karena dimulainya itu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 kalau tidak salah itu ya. Ini PPKM tahap kedua ini, Pak. Karena PPKM yang tahap pertama itu PPKM Jawa Bali. Sehingga muncul PPKM ke tahap kedua ini dipandang mungkin sama pemerintah itu belum berhasil, kurang maksimal PPKM Jawa Bali itu, sehingga dilahirkan PPKM kedua secara mikro yang sampai pengawasannya ke tingkat RT RW, di mana menurut instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 kalau tidak salah tentang penanganan virus corona, ini kita diwajibkan membentuk posko sampai tingkat RW, bukan hanya di desa saja kita melakukan atau membuat posko tentang penanganan COVID ini, tapi sampai ke tingkat RT RW, yang mana di dalamnya itu siapa saja yang bergerak di dalam posko itu, yang diketuai oleh kepala desa. Di situ ada diwakili oleh BPD, Dimas, Babinsa, para ketua RW, ketua RT, lembaga, para kadus, dan relawan lainnya, dengan tujuan dibikinkan posko itu untuk bukan hanya sebagai pelaporan saja, Pak, Ibu Bapak, bukan hanya sebagai pelaporan saja, tapi untuk menekan, meminimalkan penyebaran virus COVID-19 ini, yang diharapkan virus ini segera hengkang dari negara kita. Jadi bukan hanya untuk melaporkan sekedar jumlah angka dan orangnya saja, tapi bagaimana caranya untuk kita menekan, meminimalkan penyebaran virus ini. Karena di situ terdapat 3T ya Bu Dokter ya. Ada tracking, ada testing, dan ada treatment. Mungkin nanti dijelaskan oleh Bu Dokter di sana nanti bagaimana caranya. Yang penting adalah koordinasi yang baik antara dari mulai RT, RW, kepala dusun, dilanjutkan ke posko desa, dari posko RW ke posko desa,
sehingga nanti kita akan memudahkan untuk membantu men-tracking, karena mungkin keberhasilan PPKM ini nanti dilihat dari seberapa banyak Dimas, Babinsa, dan unsur lainnya yang termasuk dalam posko itu men-tracking yang terpapar. Mungkin ya Bu ya, ada kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya kewajiban saya sebagai Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, dokter, lembaga desa, perangkat desa, tapi kewajiban kita semua untuk sama-sama mengantisipasi, sama-sama menekan penyebaran virus corona ini. Dan sebagai informasi saja, di wilayah Cileunyi ini, kalau tidak salah kita zonanya zona oranye ya, Kabupaten Bandung zona oranye. Yang mudah-mudahan dengan diadakannya posko COVID-19 ini, PPKM ini menjadi zona hijau, zero dari COVID-19. Maka dengan itu kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi secara berjenjang. Nanti mungkin kalau ada yang hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan, nanti ada dokter, ada kita di sini, mudah-mudahan bisa dijawab. Bagaimana langkah-langkahnya dalam PPKM ini, mudah-mudahan dokter bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kita. Jadi jangan sampai panik bila saudara kita, tetangga kita yang terpapar dengan COVID-19, karena COVID-19 ini bukan aib, tapi cukup bisa menularkan kepada kita semua, tapi ini bukan aib. Sekali lagi, penyakit ini bukan aib. Tidak usah kita mencaci kepada yang terpapar, tidak usah kita mengucilkan, tapi berikanlah semangat kepada mereka yang terpapar. Berikanlah dukungan kepada mereka, bantu mereka yang terpapar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Babinsa, juga Ibu Kepala Puskesmas, juga rekan-rekan RW se-wilayah desa Cileunyi. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tanggapi dan tanyakan. Pertama, mungkin dalam rangka penanganan COVID ini, seyogianya itu kan sampai ke tingkat RW. Saya ingin bertanya, untuk memudahkan penanganan COVID yang warga yang terpapar, kami mohon ada surat tugas Satgas tingkat RW. Apakah yang dibikin oleh RW atau nanti oleh kepala desa? Karena bagaimanapun nanti ini akan menjembatani kita untuk memudahkan koordinasi dengan Puskesmas dan pihak Babin Kamtibmas juga Babinsa termasuk desa. Itu Pak, karena sampai sekarang saya sudah merancang sih buat SK Satgas sepertinya, yang di dalamnya ada RT dan tokoh masyarakat. Tapi terkendala takutnya nanti ini mendahului. Itu mohon kiranya tingkat desa memberikan surat kepada RW untuk agar tingkat RW ini membuat satgas untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanyakan ke Puskesmas khususnya. Bapak Ibu sekalian, di RW kami itu ada 5 betul klaster keluarga, dan yang terinfeksinya terpapar sudah 7 orang saya kira. Karena di keluarga itu setelah tes swab beberapa positif. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini sudah mengangsur membaik, itu
ada beberapa orang yang pulang dari rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita warga itu terpapar, itu ada memang kebutuhanku ya untuk melakukan 3T Pak, baik itu tracking, tracing, dan treatment. Testing dan treatment. Nah ini warga selama ini bertanya, sebetulnya hak warga itu untuk mendapatkan testing itu sangat betul. Kita di RW 16 itu sudah tahu Pak, karena kita sudah konfirmasi dengan Bu Arti di Puskesmas Bu ya, kita mendapat SOP. Nah saya mohon Puskesmas juga ini menyampaikan SOP-nya Pak ke semua RW, sebab pada saat ada warga yang terpapar, terutama keluarganya, sehingga para RW bisa menjawab siapa aja yang kena swab, siapa aja yang harus isolasi mandiri. Ini menjadi penting untuk kita. Kalau di RW kita sudah tahu Pak, karena kita sudah dikirim SOP-nya. Saya mohon pada kesempatan ini pada kepala Puskesmas juga untuk menyampaikan Pak pada semua RW agar RW tahu pada saat warganya ada yang terpapar itu kluster keluarganya harus bagaimana. Saya kira yang penting. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di RW 16 itu sejak Maret Pak ya, kita ada pandemi secara inisiatif. Ini memang kita membentuk satgas. Jadi awalnya kita sudah mengumpulkan dan sampai 30 juta dari warga. Karena beranggapan pada saat itu wabah ini akan berpengaruh secara ekonomi. Oleh karena itu di RW 16 pada saat itu sudah sampai 300 paket sebanyak untuk warga. Jadi kita dapat bantuan juga 100 paket dari luar, dari Bank Mandiri, dari BRI, dari pusat-pusat lain. Kita mengikat kerjasama. Dari warga sendiri sudah terkumpul 23 juta kualitas kita sudah menyalurkan. Sampai sekarang pun mereka yang terpapar kita santuni Pak berasnya. Dan mereka isolasi mandiri, Satgas Covid itu mengirim berasnya, minyaknya sampai yang itu. Sehingga mereka pada saat isolasi mandiri juga aman. Saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Terima kasih. Yang penting sekali lagi saya tanyakan, mohon SOP standar 3T-nya kita RW itu tahu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja barangkali pertanyaan saya senada dengan Pak Tun tadi terkait dengan kriteria itu khususnya ke Ibu. Barangkali tahun ini karena sesuai dengan edaran Kemendes 8%, akhirnya langsung 80 sekian jutaan itu akan dianggarkan untuk PPKM mikro. Itu Kang Dadan nilainya. Selanjutnya berkaitan tentang SOP testing, bagaimana tata cara untuk siapa saja yang berhak di testing dan kapan waktunya yang akan di testing, itu juga akan disampaikan langsung oleh ketua atau kepala PKM Desa Cinunuk. Kami persilakan Pak Ibu, mangga. Terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan dari Pak RW 8 ya. Intinya satu tentang SOP DT atau swab. Terima kasih untuk masukannya. Mungkin nanti kita Puskesmas sebenarnya kalau yang bertanya secara ke petugas kata saya sudah di-share. Tapi mungkin nanti kita akan menginformasikannya ke media sosial di IG Puskesmas. Kriteria apa saja yang dan Kemenkes. Intinya satu, 3T itu tugas Puskesmas, tapi perlu nanti dibantu sama pihak desa karena ada beberapa yang lapor ke Pak RT baru lapor ke kita. Jadi kita yang nanti makanya kita minta kontak, nomor kontaknya nanti petugas siapa-siapa saja yang kontak erat, siapa-siapa aja yang bergejala dan kita pantau gejalanya. Jadi testing dan treatment itu ranahnya kita menenangkan untuk pasien itu sendiri dan keluarganya.
saja dari rapor PPKM. Oh, PPKM jadi mengoptimalkan protokol kesehatan ya Pak ya, untuk di warganya masing-masing. Nanti ada box, ada posko di RW, RT juga ada posko PPKM-nya untuk menerapkan kegiatan PPKM tingkat desa menuju ke RW ya. Nanti mungkin di grup RW di prosesnya, karena tadi kan ada mungkin komunikasinya agak hambar dengan penjelasan dari ibu dokter karena memakai masker, jadi ada yang jelas ada yang tidak gitu. Mungkin nanti diperjelas dari di grup RW nanti Pangertas ya, mungkin kedepannya kita jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari dari kerumunan dan pada banyak. Turun PRW. Siap, kita turun enggak. Wah, PRW tanggapan PRW dari musyawarah di PPKM tingkat RW agar menjadi satgas agar memantau warganya dari hari ini ke depan atau 14 hari ke depan, memantau bila ada warga yang kena COVID segera koordinasi ke satgas desa, jangan sembunyikan nanti untuk isolasi mandiri ada dananya. Itu untuk atur. Makasih. Kita siapkan karena kita tidak punya lahan yang luas di Cilenduk, mungkin menggunakan ruangan yang ada saja. Nanti kita sesuaikan pemanfaatan. Siap, makasih Pak. Ngangkatnya eta we